Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner meninggal dunia pada Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif. Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena kutipannya yang mempengaruhi dinamika peristiwa dan menjadikan pemirsa di 150 negara sebagai saksi sejarah secara langsung. Chief International Anchor Christian Amanpour menuturkan, Ted merupakan orang yang selalu mengedepankan media, harus selalu menjadi mata dan telinga bagi penonton dan selalu mengabarkan fakta dari berbagai sisinya. And he told us that we had to be the eyes and ears of people out in the world. We need to be able to go out into the world and report back with real facts, with real eyewitness, with real, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person, and with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since. Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14 cucu, dan 2 cicit. Organisasi Bola Basket Dunia (FIBA) menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara prioritas dalam penerapan program Basketball for Good. Program ini akan berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober 2026 dengan target 100 sekolah dasar di sejumlah wilayah di Indonesia. Menyasar ke masyarakat umum, terutama anak-anak usia dini, program Basketball for Good tidak hanya berfokus pada keterampilan bermain basket, namun juga menjadikan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan hidup. Komitmen FIBA dalam program ini di Indonesia diwujudkan lewat kolaborasi dan penandatanganan MOU dengan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Sebanyak 100 guru olahraga juga akan mendapatkan pelatihan training of teacher yang kemudian akan mengedukasi 3.000 lebih siswa melalui kurikulum Basketball for Good. So we have started last year, and this year we are moving to other provinces, other regions, and hopefully we can cover the whole Indonesia over the coming years. So we've been already to a few in 25, if I get it right. We were in Timika, Mataram, Kuala Prongo, West Sumbawa, and in Ambon. And for this year you have seen where we want to go. We want to go to Bantan, to Makassar, to Lubuk Ligau, Kendari. Helatan SBY Cup 2026 yang digagas Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan digelar di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah, tanggal 13 sampai 17 Mei mendatang. Gelaran ini disambut baik dan didukung penuh pemerintah Kota Magelang. Gor Samapta pun bersolek untuk menyambut gelaran yang akan mempertemukan 8 tim papan atas Li Voli. Gor Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah yang akan menjadi ajang pertandingan 8 klub voli papan atas Indonesia dalam gelaran SBY Cup 2026 mulai berbenah. Rabu siang nampak beberapa pekerja konstruksi tengah menggarap fasilitas umum dan kelengkapan Gor Samapta.
Dalam kesempatan jumpa pers yang digelar di Kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Rabu siang, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyampaikan hal ini merupakan wujud dukungan penuh Pemkot Magelang untuk mensukseskan gelaran SBY Cup 2026, inisiasi dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Kota Magelang mendukung penuh kegiatan tersebut. Tentunya pemerintah Magelang juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan secara menyeluruh. Dari hulu sampai hilir kita siap menjamin kenyamanan, keamanan peserta maupun masyarakat, karena pasti nanti ada keterlibatan masyarakat, terutama UMKM dan lain sebagainya. SBY Cup 2026 bakal memperebutkan hadiah uang tunai dengan total nilai mencapai 1,3 miliar rupiah yang dibagi untuk juara pertama 500 juta rupiah, juara kedua 300 juta rupiah, juara ketiga 200 juta rupiah, juara keempat 100 juta rupiah, hingga hadiah untuk penghargaan perorangan untuk setter, libero, hingga middle blocker terbaik. Meski begitu, tiket pertandingan bakal dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp50.000 untuk reguler dan Rp100.000 untuk VIP. Bahwa SBY Cup 2026 ini merupakan bentuk kecintaan Bapak SBY terhadap dunia voli. Memang kurang dari 1 bulan kami baru saja menyelesaikan Proliga. Namun karena Pak SBY memiliki kecintaan bola voli yang luar biasa, maka beliau ingin dan berharap SBY Cup bisa dilaksanakan di Magelang, tepatnya di Gor Samapta Magelang. Dan luar biasa di sana sudah mulai terlihat renovasi, penyempurnaan fasilitas umum, sejumlah perbaikan yang mana sudah kami laporkan kepada Pak SBY dan beliau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kooperatif dari Pemkot Magelang. Sementara itu Transmedia akan mendukung penuh SBY Cup 2026 melalui 13 platform media yaitu cnbcindonesia.com, CNBC Indonesia TV, Detikcom, cnindonesia.com, CNN Indonesia TV, Trans TV, Trans 7, CXO Media, Female Daily, Beautynesia, Hai Bunda, InsertLive.com, dan Transvision. Rencananya pertandingan voli SBY Cup 2026 bakal disiarkan langsung oleh Transmedia. Dengan jejaring yang luas, exposure atas kompetisi ini pun dinilai akan meningkat. Jadi kami ditugaskan mensupport untuk kegiatan penuh penyelenggaraan live di acara SBY Cup. Kenapa saya tertarik? Jadi ini saya baru kasih 2 minggu, diajak meeting sama Pak SBY dan Pak CT, penuh kaget, akhirnya harus menyiapkan dalam waktu 2 minggu. Insya Allah kami akan mendukung dari tanggal 13 sampai 17. Dari jam 1 sampai jam 9 malam, main channelnya ada di CNN, tapi kita akan siaran semifinal dan final kemungkinan ada di Trans TV dan Detikcom, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan channel kami menyiarkan juga. Jadi besar harapan kami karena ini sebagai suatu program yang saya rasa cukup seksi. Pengertian seksi adalah bahwa hadiahnya cukup luar biasa, lebih besar dari Proliga kalau nggak salah Mas Roma ya. Saya bilang ini luar biasa nih Pak SBY berkorban, bukan berkorban tapi saking kecintaannya kepada voli, memberikan hadiah sangat luar biasa di voli kompetisi yang hampir diikuti 8 tim di voli papan atas. Adapun 8 tim dari kompetisi Liga Voli Divisi Utama yang bakal berlaga diantaranya Lavani, Surabaya Semator, Berlian Bang Jateng, Sukun Badak, Ganeksa Jogja, PBV Pasundan, DPUPR Alip Grobogan, hingga PDAM Tirta Bagasasi. Tim Liputan Transmedia, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya CNN Indonesia News